Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama kakak Noviana Dwi Listarini dari IAIN Surakarta, jurusan Tadris Bahasa Indonesia. Oke, selamat pagi ya. Mungkin baru kali ini kalian bertemu dengan Kak Novi. Oke, jadi di sini kakak akan mengajar mengenai sesuatu. Mungkin ada yang udah tahu Kak Novi akan mengajar tentang apa? Oke, benar sekali. Jadi kalian pasti sudah bisa melihat dari judul video yang sudah Kak Novi upload di YouTube. Oke, jadi pada pagi hari ini Kak Novi akan menjelaskan materi mengenai teks anekdot. Nah, mungkin dari kalian ada yang pernah membaca teks anekdot, atau mungkin kalian pernah membaca teks humor, cerita humor yang membuat kalian terhibur dan tertawa karena membaca cerita tersebut. Nah, jadi di sini kakak akan menjelaskan mengenai perbedaan dari teks anekdot dan cerita humor. Pasti kalian bertanya-tanya, sebenarnya kedua cerita tersebut itu adakah perbedaan dan persamaannya. Jadi yang pertama akan Kak Novi jelaskan ya. Yang pertama kita tulis judulnya terlebih dahulu mengenai pelajaran yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu tentang teks anekdot. Oke, terlihat tidak ya? Mungkin karena kecil, tapi terlihat ya, teks anekdot. Jadi yang pertama yang akan Kak Novi bahas yaitu mengenai persamaan dari teks anekdot dan cerita humor. Yang pertama ada persamaan dari teks anekdot dan cerita humor. Yang pertama ini terlihat ya. Jadi di sini tulis keduanya sama-sama mengandung unsur kelucuan. Nah, kita tempel. Nah, jadi yang pertama, teks anekdot dan cerita humor itu sama-sama memiliki unsur kelucuan yang membuat pembaca itu menjadi terhibur maupun tertawa karena membaca cerita tersebut. Oke. Yang kedua, ada perbedaan dari teks anekdot dan cerita humor. Yang pertama yaitu kita bahas yang cerita humor. Nah, bisa terbaca ya. Jadi untuk cerita humor itu ceritanya lucu dan hanya sekedar untuk menghibur pembaca tanpa adanya kritik ataupun sindiran di dalam cerita tersebut. Jadi murni ceritanya itu untuk menghibur pembaca. Nah, ini ada persamaan, kemudian ini ada perbedaan. Nah, ini yang perbedaan. Kemudian selanjutnya akan Ibu jelaskan mengenai teks anekdot. Ini terlihat tidak? Mungkin bisa kalian baca. Setelah itu kalau masih belum jelas mungkin bisa di pause sebentar untuk bisa melihat apa itu pengertiannya. Nah, selanjutnya untuk teks anekdot sendiri itu adalah cerita lucu yang dilengkapi dengan sebuah kritikan ataupun sindiran terhadap suatu hal. Nah, dari sini kan sudah jelas ya perbedaan dan persamaan dari teks anekdot dan cerita humor. Nah, jadi dapat disimpulkan, teks anekdot adalah cerita singkat dan lucu yang dilengkapi dengan sebuah kritikan atau sindiran terhadap suatu hal. Ini mungkin bisa dibaca. Ya, ini kesimpulan. Seperti ini.
Oke, kalian tahu? Selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi utama dari teks anekdot. Nah, jadi ini fungsi utama dari teks anekdot. Yang bisa kalian baca. Jadi di sini dituliskan teks anekdot berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan pendapat ataupun kritikan secara tersirat terhadap sesuatu melalui cerita yang lucu. Jadi di dalam teks anekdot itu ada penyampaian sebuah sindiran kepada pihak-pihak tertentu yang intinya itu sindirannya tidak secara kasar tapi dengan cara yang halus dan tersirat begitu. Jadi tidak secara langsung dengan bahasa-bahasa yang kasar atau yang tidak baik, tapi melalui bahasa tersirat. Jadi di dalamnya itu mengandung unsur-unsur sindiran. Yang selanjutnya, nah untuk topik teks anekdot sendiri itu bermacam-macam ya. Ada yang pendidikan, tentang sosial, politik, hukum, dan lain-lain. Yang biasanya itu tokoh utama dari tokoh yang diceritakan dalam teks anekdot itu orang-orang yang penting ataupun orang-orang terkenal yang sifatnya itu mereka butuh dikritisi karena terhadap misalnya tentang kepemimpinannya maupun interaksi-interaksi sosial yang terjalin di masyarakat. Jadi ini bisa dibaca mungkin topik teks anekdot yang bervariasi. Oke, bisa kita tempel di sini. Oke, kemudian ada ciri-ciri dari teks anekdot. Nah, jadi dengan ciri-ciri ini kalian bisa mengetahui mengenai bagaimana ciri-ciri dari teks anekdot. Di sini Kak Novi sudah menyiapkan ada 5 ciri-ciri dari teks anekdot. Yang pertama, mengandung unsur humor ataupun kelucuan. Ya, tadi sudah Kak Novi jelaskan di awal kalau teks anekdot itu ciri-cirinya ada sifat kelucuan dalam teksnya. Kemudian yang kedua, dalam teks anekdot itu ada sindiran maupun kritikan terhadap suatu hal. Nah, yang ketiga, teks anekdot itu menceritakan tentang orang-orang yang penting maupun orang-orang yang perlu dikritisi mengenai suatu hal. Kemudian yang keempat, teks anekdot itu memuat cerita-cerita masa lalu atau masa-masa sebelum masa lampau lah intinya ya. Terus yang selanjutnya, teks anekdot juga memiliki tujuan tertentu. Jadi ada tujuan tertentu di balik teks anekdot yang dibuat tersebut. Jadi teks anekdot itu bisa berupa cerita yang sesungguhnya ataupun kejadian nyata ataupun cerita rekaan atau yang tidak terjadi secara sebenarnya. Jadi cuma rekayasa maupun cerita-cerita fiktif belaka, tapi kebanyakan mungkin lebih menarik yang cerita yang sesungguhnya atau nyata karena kita bisa melihat sendiri fakta-fakta mengenai cerita tersebut, mungkin kejadian tentang suatu hal atau apapun gitu. Jadi ini ada ciri-ciri dari teks anekdot, bisa terbaca ya. Maaf kalau tulisannya kecil-kecil. Kita tempel di sini saja. Ini ciri-ciri. Oke, ada 5 tadi ya. Terakhir ini miring ini ya, gak apa-apa lah. Nah, yang selanjutnya ada struktur dari teks anekdot. Nah, ketika kalian ingin membuat
sebuah teks anekdot, tentunya kalian harus memperhatikan struktur-struktur yang ada dalam teks anekdot. Nah, di sini Kak Novi akan menjelaskan mengenai 5 unsur yang terdapat dalam teks anekdot. Oke, ini kalian baca dulu. Struktur teks anekdot. Yang pertama ada abstraksi, yang kedua ada orientasi, yang ketiga ada krisis, yang keempat ada reaksi, dan yang kelima ada koda. Oke, bisa terbaca? Nah, setelah itu akan Kak Novi jelaskan mengenai satu-satu ya dari struktur teks anekdot. Maaf, belibet jadinya. Jadi, pada bagian abstraksi merupakan bagian yang menjelaskan gambaran umum tentang kejadian dalam cerita. Biasanya ditandai dengan penggunaan keterangan waktu masa lampau seperti pada suatu hari, pada waktu itu, siang itu, kemarin, ataupun lainnya. Yang intinya pada abstraksi itu baru gambaran awal menuju penjelasan-penjelasan selanjutnya. Yang kedua ada orientasi. Nah, orientasi ini merupakan bagian yang menunjukkan awal kejadian cerita. Jadi kayak pengantar kejadian cerita itu kok bisa terjadi, itu awalnya seperti apa. Nah, itu adanya di orientasi. Yang ketiga ada krisis. Krisis merupakan bagian inti dari cerita anekdot. Pada bagian ini terdapat hal-hal yang menggelitik dan mengundang gelak tawa. Nah, jadi pada bagian krisis ini ada bagian-bagian yang lucu. Kalau kita baca itu, wah kok bikin ketawa ya ini ya. Itu letaknya di krisis. Yang keempat ada reaksi. Nah, reaksi ini merupakan tanggapan terhadap krisis yang dinyatakan sebelumnya. Bagian ini berupa reaksi seperti sikap terkejut, terdiam, tertawa, atau bahkan mencela setelah mendengar sesuatu yang lucu. Nah, tadi pada bagian reaksi ini merupakan tanggapan dari setelah kita membaca krisis. Misalnya tanggapan kita jadi tertawa karena lucu, maupun terheran-heran, ataupun kita malah menjadi marah karena tahu kalau ada fakta yang seperti ini gitu. Terus yang kelima ada koda, merupakan bagian penutup cerita. Nah, jadi koda itu berisi akhir dari cerita. Jadi ceritanya misalnya tentang apa, nah akhirnya itu di koda itu. Nah, biasanya di dalam koda itu kita malah baru terfikirkan, oh jadi cerita ini mengkritisi mengenai misalnya tentang penegakan hukum, misalnya tentang kinerja pemerintahan atau apa. Jadi itu letaknya di koda. Kemudian yang selanjutnya akan Kak Novi bahas yaitu mengenai pola penyajian dari teks anekdot. Oke, jadi ada dua ya pola penyajian dari teks anekdot. Yang pertama ada dialog, dan yang kedua ada narasi. Oke, jadi ketika kita ingin membuat teks anekdot itu ada dua pola penyajian. Yang pertama ada dialog. Nah, dialog ini biasanya berisi percakapan antara dua orang atau lebih mengenai suatu hal yang berisi sindiran ataupun kritisi terhadap suatu hal. Nah, itu bisa berupa dialog ya, anekdot itu. Dan yang kedua, itu bisa berupa narasi. Narasi itu seperti paragraf-paragraf ataupun cerita-cerita pendek yang sama saja isinya tentang kritisi suatu hal maupun sindiran terhadap pemerintahan ataupun yang lain, seperti itu. Yang selanjutnya yang akan Kak Novi bahas, ini kita tempel dulu ya yang pola penyajian. Nah, yang selanjutnya itu ada kaidah kebahasaan dari teks anekdot. Nah, di sini akan Kak Novi jelaskan mengenai teks kebahasaan dari teks anekdot. Yang pertama, ini bisa kalian lihat ya. Terbaca? Oke. Jadi,
Yang pertama itu menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lampau. Contohnya, suatu hari, kemarin, pada waktu itu, atau yang lain seperti yang pokoknya contoh-contoh lain yang intinya itu menjelaskan masa lalu, masa lampau gitu ya. Seperti ini. Selanjutnya, yang kedua, ciri-ciri kaidah kebahasaan teks anekdot itu menggunakan kalimat retoris ataupun kalimat tanya yang tidak memerlukan jawaban karena jawabannya sudah ada dalam kalimat tersebut. Jadi kalimat-kalimat seperti contohnya ya, seperti siapa yang dapat melestarikan budaya Indonesia kalau bukan kita sendiri sebagai anak muda, seperti itu. Jadi kalimatnya tuh tidak memerlukan jawaban karena jawabannya tuh bisa terjawab dalam diri kita sendiri, ya nggak sih? Ketika kalian mendengar misalnya, siapa sih yang meneruskan bangsa ini kalau bukan kita sendiri? Nah, seperti itu. Ini bisa dibaca ya, mungkin untuk struktur kaidah kebahasaan yang teks anekdot yang kedua. Baik, kita tempel ya di sini. Nah, selanjutnya teks kebahasaan yang ketiga yaitu ada teks anekdot itu menggunakan konjungsi ataupun kata penghubung yang menyatakan petunjuk hubungan waktu. Misalnya contohnya tentang kemudian, sesudah itu, lalu, selanjutnya. Nah, seperti itu. Ini bisa dibaca ya. Terlihat? Oke, mari kita tempel. Nah, dan untuk yang keempat, teks anekdot itu menggunakan kata kerja tindakan. Contohnya melukis, berlari, membaca, berenang, ataupun kata kerja lainnya. Ini bisa kalian baca ya. Oke, terlihat? Oke, bisa kita tempel di sini. Dan yang terakhir, yang kelima, teks anekdot itu merupakan menggunakan kalimat seruan maupun bahasanya pasti belibet, mengekspresikan diri seseorang. Contohnya, setelah kita membaca teks anekdot, timbul rasa kagum ataupun marah, melarang atau bahkan memerintah setelah kita membaca teks tersebut. Itu. Nah, selanjutnya setelah kalian tadi sudah mempelajari mengenai persamaan, perbedaan, selanjutnya ada kesimpulan, terus ada fungsi utama dari teks anekdot, terus ada ciri-cirinya, terus selanjutnya ada struktur, ada pola penyajian, di sini ada kaidah kebahasaan. Selanjutnya, Kak Novi akan menjelaskan bagaimana cara menyusun teks anekdot. Jadi yang pertama, ketika kalian ingin menyusun teks anekdot, perlu diperhatikan mengenai yang pertama ada tema. Terlihat? Yang kedua ada kritik, kemudian ada unsur kelucuan, kemudian ada tokoh, ada struktur dan pola penyajian. Nah, ketika kalian ingin menyusun teks anekdot itu jangan sembarang menyusun. Yang penting ceritanya itu lucu, humor, terus di situ di dalamnya ada sindiran. Nah, tidak boleh seperti itu, tapi kalian harus menyusun teks anekdot memenuhi kriteria dari penyusunan teks anekdot. Yang pertama tadi ada tema. Nah, misalnya tema yang ingin kalian angkat itu tentang apa? Misalnya tentang pemerintahan, tentang pendidikan, tentang politik, tentang sosial ataupun budaya. Nah, selanjutnya ada yang kedua ada kritik. Nah, kritik apa yang kalian ingin munculkan dalam cerita anekdot yang kalian tulis? Kemudian ada unsur kelucuan. Nah, di sini sangat penting sekali karena bagaimana kita itu bisa mengemas kata-kata itu bisa menjadi lucu gitu ketika dibaca oleh seseorang, ketika terbaca oleh umum itu menimbulkan kelucuan gitu. Jadi titik sentuhnya itu di situ. Titik kemenarikan di teks anekdot tuh karena dicarinya itu karena sifatnya lucu, tapi lucunya itu ada
sindiran gitu. Yang keempat ada tokoh. Nah, tokoh ini sangat mempengaruhi juga ya. Misalnya tokohnya itu bisa menggunakan siapa saja. Mungkin ada tokoh-tokoh yang ada di sekitar kita, tidak usah jauh-jauh, misalnya tetangga kita atau apa gitu. Yang nanti tokoh-tokoh itu kita arahkan untuk menciptakan cerita-cerita lucu seperti itu. Kemudian ada struktur. Nah, tadi kan sudah kita bahas ya, struktur teks anekdot itu ada abstraksi, ada orientasi, krisis, reaksi, koda. Nah, itu perlu kita perhatikan juga ketika kita menyusun teks anekdot. Yang keenam, ada pola penyajian. Nah, ketika kalian menulis teks anekdot, kalian bisa memilih pola penyajiannya itu ingin seperti dialog ataupun narasi yang berupa paragraf-paragraf. Itu terserah kalian, sesuai yang kalian inginkan. Kalian tuh ingin seperti apa gitu. Terus selanjutnya, jadi dari penjelasan Kak Novi tadi diharapkan nanti kalian bisa paham mengenai apa saja sih perbedaan dan persamaan teks anekdot dan humor. Kemudian kalian juga paham mengenai fungsi utama dari teks anekdot. Kemudian ada topik anekdot itu ada apa saja sih. Kemudian ada ciri-ciri dari teks anekdot yang sudah Kak Novi jelaskan tadi. Kemudian ada struktur teks anekdot. Kemudian ada pola penyajian teks anekdot. Kemudian ada beberapa kaidah kebahasaan dari teks anekdot. Kemudian ada bagaimana cara menyusun teks anekdot. Oke, jadi semoga kalian paham ya dengan yang Kak Novi jelaskan tadi. Maaf kalau mungkin medianya terbatas karena kita pembelajarannya lewat daring. Padahal Kak Novi antusias banget ya ketika dapat tugas PPL untuk mengajar di kelas 10 SMA PK Surakarta. Jadi karena adanya pandemi ini kita harus melakukan pembelajaran dengan tidak bisa tatap muka karena untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Oke. Itu aja. Jadi untuk selanjutnya ini Kak Novi akan membacakan contoh dari teks anekdot. Tapi mungkin karena waktunya ini terlalu panjang untuk contoh dari teks anekdot, mungkin nanti bisa Kak Novi share lewat grup WhatsApp kalian atau nanti saya sampaikan secara langsung kepada kalian. Oke? Jadi semoga kalian paham dengan yang Kak Novi sampaikan. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi saya sendiri jadi belajar maupun bagi kalian semua. Tetap jaga kesehatan kalian di rumah, tetap semangat belajar, tetap rajin membaca buku. Oke. Jadi cukup sekian penjelasan dari Kak Novi mengenai teks anekdot. Mungkin nanti kalau ada yang perlu ditanyakan maupun ada yang belum paham mengenai materi tersebut, bisa kalian tanyakan kepada Kak Novi, baik nanti ditulis di komen maupun japri kakak sendiri. Oke? Terima kasih atas kebersamaan ini. Oke. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, see you.